selamat malam semuanya. Selamat datang di acara Brainfit Talks yang diadakan oleh Brainfit Indonesia tiap Selasa malam. Pada malam hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik banget, yang mendaftar juga banyak banget. Bakalan seru kayaknya ya, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Malam hari ini saya ditemani oleh tim. Ada Mr. Irfan Wanata. Selamat malam Mr. Irfan. Halo, Dan selamat ada malam, Miss Iren. Hai, dan ada Miss Nancy Peter. Selamat malam, Miss Nancy. Halo Miss Iren, halo Mr. Irfan. Selamat malam Ibu Bapak semuanya. Yes, jadi malam hari ini kita akan membahas topik tentang komunikasi ya. Ya, ini topik Bakalan seru populer banget. banget ya, Miss. Yes, populer banget. Ya, jadi selalu banyak aja peminatnya. Kayaknya jadi tantangan banget nih buat parents ya, bagaimana berkomunikasi agar anak mau mendengarkan. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke topik, yuk kita perkenalkan dulu tentang Brainfit, karena di sini mungkin ada pengunjung-pengunjung yang baru pertama kali kenal soal Brainfit dan belum tahu Brainfit itu apa sih. Ya, oke. Yuk, Miss Nancy silakan perkenalkan tentang Brainfit. Oke, baik Bapak Ibu yang pertama kali hadir, perkenalkan kami Brainfit dari Singapura, didirikan tahun 2001. Kami bersyukur sekali kami sudah bisa merayakan anniversary yang ke-20, kami masuki tahun ke-21. Sebentar lagi start. Oke, ini dia. Selain di Indonesia dan di Singapura, Brainfit juga telah hadir di beberapa negara lain. Di Indonesia sendiri sudah 12 tahun. Tahun ini kami memasuki tahun yang ke-13. Dan selain Brainfit Studio atau Brainfit Centers, Brainfit juga punya kurikulum yang khusus untuk bisa didesain khusus untuk diintegrasikan ke sekolah-sekolah, dan saat ini ada lebih dari 50 sekolah di 9 negara ini yang menggunakan program Brainfit. Ya. Saat ini Brainfit Centers di Indonesia ada di 4 lokasi, yaitu di Brainfit Kelapa Gading, lalu Brainfit Kebun Jeruk, Brainfit Gading Serpong, dan Brainfit Bogor. Ya. Kami spesialisasi di program pelatihan otak ya, brain training program. Karena berdasarkan neuroscience research, salah satu terobosan ya di ilmu neuroscience adalah ditemukan bahwa ternyata otak kita itu seperti otot yang bisa diperkuat dan bisa diasah. Jadi learning skill, segala sesuatu yang kita lakukan dikarenakan otak kita dan ditentukan oleh kemampuan otak kita. Dan kemampuan otak ini ternyata bisa dipertajam, diasah di usia berapapun juga. Dari research inilah Brainfit menciptakan program brain training. Program kami tersedia untuk anak usia dari 9 bulan sampai 35 bulan untuk Brainfit Baby, untuk usia junior 3-6 tahun, dan Brainfit Scholar 7-18 tahun. Ya, dan Brainfit berafiliasi, berpartner dengan beberapa institusi lain, mengadakan research, mengumpulkan data, menggunakan program mereka, dan kami bangga dan bersyukur telah mendapatkan beberapa rekognisi dari partner kami. Itu dia sekilas mengenai Brainfit, Bapak Ibu. Ya, dan topik kita malam hari ini Miss Iren dan Mr. Irfan, kita sudah episode yang ke-19 ya, yaitu dengan topik cara berkomunikasi agar anak mau mendengarkan. Ya, nggak terasa ya, sudah banyak. Nah, buat yang baru hadir, mungkin baru tahu, dan merasa ketinggalan judul-judul Brainfit Talks yang lain, silakan subscribe channel Brainfit Indonesia di YouTube. Di situ semua judul-judul Brainfit Talks yang sebelum-sebelumnya, karena sekarang ini episode yang ke-19 ya. Judul-judul yang lainnya nggak kalah serunya ada di situ. Ya, jadi bisa ditonton, bisa tetap mengikuti apa yang di-share oleh Brainfit Talks di YouTube channel. Ya, ini dia Brainfit Indonesia, our YouTube channel. Ya, dan topik-topik yang lalu. Oke. Oke, itu dia. Ya. Ya, obrolan kita malam hari ini, Miss Iren. Mari kita mulai. Topiknya, mulai. Oke, bagaimana berkomunikasi agar anak mau mendengarkan. Ya. Nah, sebelumnya mungkin gini, saya ngomong sama anak itu kan gampang, tinggal ngomong aja gitu ya. Tapi ngomong supaya dia mau mendengarkan, less resistance, supaya dia kooperatif dan mau nurut, itu tidak mudah. Ya, apalagi anak pada usia tertentu, kemampuan brain-nya, kemampuan kapasitas otaknya untuk self-control, kontrol emosi dia, melakukan apa yang sebenarnya
diminta tapi dia sebenarnya nggak mau, sehingga dia ada penolakan gitu ya, atau malah berdebat dan lain-lain gitu, itu terjadi gitu, sehingga kadang-kadang ibu-ibu tuh mikir, susah banget sih ngomong sama anak ini, gimana mesti ngomongnya biar dia ngerti gitu ya, something like that lah gitu, keluhan ibu-ibu. Nah, sebelum kita masuk ini bakalan seru banget, Mr. Irfan, kita kan sering ya jelasin ke parents the theory behind it. Jadi the why behind it. Kok kenapa ya komunikasi aja mesti pakai teori gitu. And then kita selalu tertarik dengan bagaimana bekerjanya komunikasi in the brain. Because ketika kita ngerti how the brain works, ya kita bisa pakai strategi gitu. Bener banget. Ya, How is it? Kebanyakan dari orang tua kita, orang tua yang sudah berinteraksi dengan BrainFit gitu ya, Miss. Of course ya, us being a parents gitu ya, selalu tadi seperti Miss Iren mention ya, kita ngomong ke anak-anak, ekspektasi kita pokoknya dia dengar aja, nggak peduli itu kena gimana atau apa, pokoknya maunya dengar aja gitu kan. Iya. Sejak kalau misalnya udah ketemu dengan BrainFit, kita jelaskan kepada orang tua mengenai mekanisme di otaknya itu seperti apa sih. Ternyata kita bisa pelajari gitu apa yang membuat anak-anak memutuskan untuk dengerin kita, bukan cuma dengerin tapi juga ngelakuin apa yang kita berikan kepada mereka gitu, dan apa yang membuat mereka justru tidak mau melakukan, atau bahkan ada anak-anak yang dia dengerin, dia iyain aja gitu kan, tapi besoknya nggak dilakuin juga. Dan ternyata ada mekanisme di dalam otaknya yang kita bisa pelajari dan kita bisa share kepada orang tua. Kalau nggak salah istilahnya otak kita itu bisa masuk ke 2 stage ya, Miss Iren ya. Iya, betul. Stages yang mau ngikut istilahnya gitu, mau setuju gitu kan, atau stages di mana otak kita nggak mau nerima apa-apa. Iya, betul. Red zone, kita memudahkan parents ya dengan menjelaskan red zone, green zone. Betul. Ya, jadi pada saat otak kita itu, otak seseorang, baik anak ataupun kita nih orang dewasa, pada saat otak kita, amigdala atau limbik, otak emosi kita itu berada di kondisi green itu kalem, terbuka gitu ya, maka dia terima input apapun siap. Tapi pada saat otak itu kondisi emotional brain-nya dalam red zone, itu behavior atau perilakunya itu mau away, menolak, tertutup, atau mau kabur, atau melawan gitu. Jadi kondisinya tuh green and red gitu ya. Nah, betul. ternyata dan ini juga mungkin penting untuk diketahui orang-orang tua bahwa ini bukan karakter ya, Miss, bukan karena anaknya memang keras kepala atau gimana gitu, bukan. Tapi it's actually state otak anak ini tadi masuk green zone atau red zone ya, Miss Nancy sudah share. Thank you, Miss Nancy. Ini justru adalah reaksi yang terjadi karena apa yang kita ucapkan kepada mereka, atau lebih kepada cara kita ngomongnya atau pemilihan katanya. This is where this discussion will go. Nanti percakapan kita malam hari ini kita akan ngobrol gimana caranya kita bisa mengendalikan ucapan kita istilahnya gitu, atau caranya gitu kan, sehingga otak anak-anak punya kecenderungan untuk ada di green zone atau area yang mau setuju, mau menerima masukan. Yes, dan kayak ini kita lihat kan kalau di green zone itu berarti best for learning, artinya dia terima masukan, terima feedback, terima nasihat dan lain-lainnya itu terbuka gitu ya. Jadi itu yang mau kita bahas malam hari ini. Gimana, apa yang harus kita lakukan, bagaimana berkomunikasi agar anak-anak mau mendengarkan, atau dengan kata lain, apa yang harus kita ucapkan, bagaimana mengucapkannya supaya anak-anak kondisi brain-nya masuk ke green zone gitu. Sehingga dia mendengarkan ya dan tidak menolak. Kalau red zone itu nolak, ngamuk, cuek, tertutup, nggak mau dengar, defensif dan lain-lain itu semua masuk ke red zone. Oke? Dan juga supaya masuk ke green zone, dan juga mungkin hal-hal yang perlu dihindari. Setidaknya tahu ya bahwa yang ini perlu dihindari, perlu diganti ya. Cara-cara nanti kita kasih beberapa contoh ya, Mr. Irfan dan Miss Iren. Iya, betul banget, Miss. Mungkin kita bahas dulu kali yang istilahnya don'ts-nya ya, Miss. Jangan dilakuin dulu gitu istilahnya kan, supaya anak-anak nggak masuk ke red zone. Nanti kita bisa bahas apa yang membuat mereka masuk green zone. Tapi mungkin let's take a look dulu ya, Miss, beberapa contoh-contoh hal yang kadang-kadang kita lakukan, entah kita sadari atau tidak kita sadari sebagai orang tua, yang justru membuat otak anak kita masuk ke dalam red zone ya, Miss. Ya. Oke. Jadi mau share slide ya kalau nggak salah ya, Miss. Sebelum kita lanjut, tadi Miss Iren dan Mr. Irfan
kita mau sampaikan dulu kepada orang tua, ini adalah talk show, jadi kapan saja ada pertanyaan yang muncul, bisa silakan langsung posting question-nya di Q&A section. Ya, nanti kita ada Q&A session juga, nanti kita akan sambil baca pertanyaan dari orang tua, dan nanti kita akan jawab sepanjang throughout sesi ini. Oke? Oke, kita mulai dari hal-hal yang biasanya kita sering dengar kita sebagai orang dewasanya lakukan ya, dan ternyata itu membuat respon otak anak yang mendengarkan masuk ke dalam red zone. Yang pertama yang saya sering dengar biasanya adalah mengomel dan menasehati ya. Mengomelnya biasanya kan kita sebagai orang dewasa suka maunya ngomel panjang dan lebar, dan biasanya itu ibu-ibu ya, tanpa ini ya. Biasanya memang lebih ke ibu-ibu, mengomel dan menasehati. Nah, apakah ini efektif untuk membuat anak mau mendengarkan? Contohnya seperti ini, kita langsung lihat contohnya aja ya, Mr. Irfan dan Mr. Apakah ini yang biasanya Bapak, Ibu lakukan? Kita coba. Ma, tadi di kelas ada yang curi pensil baruku. Bukannya kamu salah naruh aja? Bukan, ada yang curi. Aku taruh di mejaku, terus aku ke toilet. Pas balik pensilnya udah hilang. Lah ya siapa suruh kamu simpan barang sembarangan di meja? Ini tuh kan bukan pertama kali toh kayak gitu. Kamu geletak-geletakin barang sembarangan. Nggak disimpan baik-baik, ya diambil orang lah. Ini sudah berapa kali, kamu tuh mau beli pensil berapa kali? Bolak-balik kayak gitu. Sudah diingetin terus kamu nggak pernah jagain barang-barangmu sendiri. Udah. Kamu ngomong nggak sopan ya? Ini kayaknya paling sering banget kita lakuin ya. Iya, ini mungkin buat partisipan semuanya, ini hasil kumpulan saya atas semua yang sudah pernah saya lakukan, jadi jangan khawatir. Oke, so itu tadi ya, ngomel atau nagging. Itu kesannya kayaknya anaknya ngomongnya satu kalimat atau dua kalimat, terus mamanya ngebalas dengan 3 paragraf gitu ya. Ya. Ternyata itu sebaiknya. I know, dan mungkin kita yang paling sering saya dengar dari orang tua, dan mungkin kayaknya waktu kita juga ngelakuin tanpa kita sadari adalah ekspektasi kita kan, ya kan saya lagi ngasih tahu dia. Saya ngasih tahu dia bahwa pensil itu disimpan baik-baik supaya jangan hilang gitu kan. Tapi ternyata setelah kita pelajarin lebih jauh, mungkin lebih kepada cara ngomongnya ya, Miss. Iya. Jadi cara ngomongnya atau pemilihan katanya yang justru kalau kita menasehati atau sebenarnya masuknya nagging seperti tadi, itu ternyata membawa otak anak masuk ke dalam red zone, yang artinya mereka sudah tidak dalam posisi yang siap untuk mendengarkan apalagi belajar dan mengikuti nasihat kita. Iya, betul. Kalau tadi kan kita bilang, maaf pensilku hilang, kayaknya ada yang curi deh gitu ya. Anak itu kan sebenarnya sedang mengutarakan masalahnya ya. Gitu. Tapi kalau tadi mamanya jawabnya, loh kok bisa? Pasti deh kamu gini-gini, pasti kamu gitu-gitu ya. Jadi itu aja udah bawa anaknya ke red zone ya. Maksudnya pensil hilang aja dia udah red zone, dia udah merasa terancam, nggak nyaman, kondisi emosi sudah nggak stabil gitu. Ketika mengutarakan ke mamanya, instead of mamanya menenangkan dan bawa ke green zone, mama juga menjadi terganggu gitu. Jadi mama ikutan, 1 khawatir, 2 kesel, kok beli pensil terus, hilang terus, mau sampai kapan beli pensil terus gitu kan ya. Mama juga galau jadinya. Terus karena mama rasa ketakutan dan mama juga rasa panik, kesel juga, akhirnya mama mengutarakan juga. Jadi itu jadi tempat anak mengutarakan emosinya dan mama pun mengutarakan emosinya. Ya, jadinya bukan komunikasi tapi saling meluapkan emosi ya, Miss ya. Ya. Oke, ya. Poin kedua mungkin Mr. Irfan mau bring up yang biasanya terjadi nih. Argumentasi ya, Miss. Apa namanya? Selain kita nagging sama anak-anak, I think terkadang yang kita tidak lakukan, kita lakukan tanpa kita sadari itu berdebat. Ya, berdebat dengan anak gitu. Berdebat. Yeah, I don't remember when's the last time orang tua bisa debat menang sama anak gitu, which is why it's not actually a good thing, which is why ini kita masuk ke dalam daftar don'ts ya, daftar yang justru jangan dilakukan gitu. Misalnya punya contohnya ya, Miss. Kita kasih contoh ya.
Kamu lagi nonton apa itu? Kok pilih YouTube yang kayak begitu? Ini lucu banget. Kok pilihnya lucu? Pilih itu yang berguna. Ini berguna. Yang kayak gitu nggak berguna. Berguna. Tidak berguna. Ayo hentikan, ganti. Tunggu, ini berguna. Mama hitung sampai 3. 3 ya. 1, 2. Tunggu. Nah, itu dia. Ini perdebatan berubah jadi ancaman ya sebetulnya karena udah mulai ngitung 1, 2 gitu kan. Iya, jadi berdebat tuh seperti bagus, nggak bagus, bagus, nggak bagus gitu ya, berdebat. Iya betul. I think kalau kita pikir-pikir, even kita sendiri orang-orang dewasa ketika ada orang yang katakanlah punya pendapat lain, tapi tadi caranya ngomongnya seperti itu, mungkin kita sendiri pun juga bisa membayangkan reaksi kita justru malah semakin defensif gitu ya, bukannya mau dengerin, tapi kita juga jadinya pengen lebih ngotot lagi aja gitu, nggak mau dengerin si orang lainnya ngomong apa. I think itu yang terjadi juga sama anak-anak ya. Iya. Jadi kalau goalnya, kalau kita mau anak supaya mendengarkan, maka itu perlu dihindari. Ya, jangan ke situ ya. Jangan terpancing, saya bilang jangan terpancing masuk ke ring tinju, karena ring tinju itu kan tempatnya 2 petinju saling gontok-gontokan gitu kan. Padahal parents kan adalah figur authority, jadi biar bagaimanapun levelnya kan nggak sama dengan anak. Cuman kadang mudah terpancing, jadi begitu diajak masuk ring tinju, ayo sini gitu kan, kita langsung parents tuh langsung terpancing dan menurunkan derajat authority-nya untuk masuk ke dalam arena dan tonjok-tonjokan istilahnya. Terjadilah argumentasi at the same level gitu. Nah, kita tahu argumentasi itu begitu mulai 1 kalimat, 2 kalimat, in the brain itu langsung udah masuk ke red zone. Apapun yang mereka ucapkan di dalam situ berdua gitu ya, itu sudah red zone semua. Ya, it's not solution focus, targetnya cuman mencari pembenaran, gue yang benar, siapa yang benar dan lain-lain gitu. Jadi sudah nggak sehat gitu ya. Iya, actually analogi Miss Irian tadi perfect banget ya Miss. Basically itu udah di ring tinju ya Miss. Ring tinju mana ada yang nggak ada yang ngalah gitu ya Miss, semuanya tonjok terus sampai tinggal siapa yang menang gitu ya. Iya. Wow, that's a good analogi. Basically hindari kalau anak mengundang masuk ring tinju gitu. Ya, jangan terima undangannya. Just stay there and then I'm not going to go to the ring gitu. Iya. That's a good analogi Miss ya. Oke, one more. Ada satu lagi nih yang mungkin kita sering lakukan tanpa kita sadari juga ya, yaitu menyepelekan perasaan anak, Miss. Iya. Kayaknya Miss Nancy juga punya nih contoh rekamannya. Silahkan, Miss. Ya, ini contoh. Sebentar, ini dia. Kura-kura aku mati. Tadi pagi masih hidup, kan sekarang udah mati. Oh iya? Udahlah, nggak usah nangis gitu. Itu kan cuma kura-kura. Udah. Berhenti nangisnya. Nanti Mami beliin yang baru ya. Aku nggak mau yang baru, aku mau yang ini. Iya, nggak mungkin lah, kan udah mati. Ayo stop nangisnya sekarang. Ya, itu dia. Ini saya juga dengar anaknya ikutan sedih Miss, kebayangin kura-kuranya mati. Ya, ini menyepelekan feelings ya. Anaknya lagi sedih, cuman biasa as parents kita ini ke trigger saya sih, terutama I have to share, saya paling nggak tahan mendengar suara ngerenyik gitu. Langsung saya jangan begitu gitu kan. Actually bukan dia yang salah, tapi saya yang ke triggers gitu. Nah, mungkin di dalam contoh ini anaknya lagi mati kura-kuranya, dia lagi bersedih, ibunya bilang ya udah langsung solusi. Ya udah ntar dibeliin lagi. Tapi aku maunya ini, mau yang lain kan nggak, mamanya marah dong ya gitu. Nggak masuk di akal, udah mati ngapain sih gitu. Lebay banget mungkin, nangis. Sudah stop nangisnya gitu. So denying feelings, we call that denying feelings. Ya, menyepelekan atau tidak mengakui atau tidak membantu anak untuk memproses perasaannya gitu.
Mm-mm. Ya, jadi apa hubungannya dengan kalau komunikasi supaya anak mau mendengarkan adalah kalau kita sering mempraktekkan nanti ya kita akan sampai kepada solusinya, strateginya. Tapi kalau kita sering terus mempraktekkan menyepelekan perasaan anak kayak gitu aja takut, gitu aja nangis gitu ya, menyepelekan. Anak-anak kan nggak tahu bahwa itu benar atau salah. Yang pasti mereka menjadi ragu sendiri atas perasaannya. So they don't know already sebenarnya kalau aku punya perasaan sesuatu itu sebenarnya benar atau salah. Akhirnya banyak anak yang merasa kalau dia marah, kalau dia kesel, kalau dia sedih, kalau dia jengkel itu dosa atau itu salah banget dan itu nggak boleh dan lain-lain karena kan sering dianggap nggak boleh gitu, right? So we are not building anak yang resilient atau punya EQ yang bagus gitu. Iya, ya, benar banget Miss. And somehow kita juga perlu mikirin bahwa we're talking about feeling ya. Maksudnya tadi contoh yang rekamannya itu ya piaranya baru mati gitu kan, atau ada senario yang lain yang mungkin men-trigger perasaan tertentu di anak-anak gitu. Kembali lagi I like to think about it, kembali lagi ke kita misalnya orang dewasa sekalipun, kita nggak bisa dibilang udah jangan ngerasain ini, jangan ngerasain itu kan perasaan. It's not really like kita juga nggak mau sedih kali kalau misalnya kucing atau anjing kita meninggal gitu. We don't want to feel sad, tapi kan itu kan bawaan dari dalam gitu. And I think semakin kita sering juga bilang ke anak-anak, udah nggak usah ngerasain gini, nggak usah ngerasain gitu. Dalam jangka panjang justru mereka jadi semakin tidak melihat kita sebagai seorang yang mereka bisa dengarkan mungkin ya. Iya. Kayaknya as if kalau punya perasaan itu ya udah, maksudnya it's not welcome here in the house gitu ya. Kalau punya perasaan-perasaan kayak gitu. Sama lah seperti kita dan pasangan, misalnya saya nih lagi takut gitu lah, takut akan sesuatu. Aduh aku rasanya takut loh gini-gini. Terus tiba-tiba dia bilang, gitu aja takut gitu ya misalnya. Kan apa rasanya gitu. Itu kan menyepelekan feeling actually. Iya. Bener banget, Miss Irian. Baru aja saya mau angkat contoh itu. Sesama kita orang dewasa juga biasanya melakukan hal itu ya. Maksud hati sebetulnya mungkin mau memberanikan, maksudnya mau mensupport atau mau menyelamatkan kita dari merasakan perasaan tersebut. Itu cuma mungkin cara penyampaiannya biasanya langsung shortcut, langsung gitu aja takut, gitu aja marah, seperti itu. Soalnya perasaan kita yang kita rasakan ini nggak valid. Dan ternyata itu sama sekali nggak membantu yang ada masuk ke perasaan, mungkin perasaan shame, perasaan ada apa dengan saya karena saya merasa marah atau merasa takut gitu ya Miss ya. Iya. Tapi dalam arti gitu kan, bagaimana berbicara atau komunikasi agar anak mau mendengarkan. Nah, kalau saya sering digituin, lama-lama saya tahu bahwa oh ya kamu nggak ngerti. Aku aku nggak tahu. Aku selalu ngerasa bahwa itu salah. Terus yang kedua, tapi kan ketika aku ngerasain, aku nggak akan ngomong sama kamu lagi. Gitu, right? Because you always do that, right? So ngapain ngomong? Because it doesn't help, gitu. Nah, tetapi ketika itu terjadi friction di dalam jalur komunikasi. Next time if you want, kalau kita ingin anak itu juga mendengarkan, gitu ya, dengan empati, dengan perasaan, well basically, karena sering denying feelingnya, akhirnya dia nggak terbiasa untuk memproses perasaan ataupun mau kooperatif atau apapun, gitu. Agak sulit buat dia. Iya, benar banget, Miss. Oke, so mungkin habis ini kita akan share. Tadi kita udah ngomongin soal don'ts-nya ya, Miss. Hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan untuk menghindari state otak anak masuk ke dalam red zone tadi ya, Miss. Nanti mungkin kita akan share apa yang sebaiknya kita lakukan untuk otak anak-anak masuk ke green zone, gitu ya, Miss. Tapi sebelumnya kita ada polls dulu ya, Miss Nancy. Iya. Ya, silahkan, Miss. Iya. Apakah sudah muncul, Miss and Mister? Ya, sudah. Ya, oke. Bapak Ibu, dari beberapa contoh yang tadi kami bagikan, ya, pendekatan atau habit yang mana yang paling sering terjadi? Kita mau dengar nih Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Jadi kita pilih mungkin semuanya Miss gitu, tapi yang paling sering aja, yang paling sering saya. Yang paling sering aja. Saya pernah melakukan semuanya. Iya. Kita tunggu sebentar ya, Miss. Kita tunggu sebentar. Ya, actually mungkin sambil kita Q&A kali, lebih banyak banget nih soalnya pertanyaan. Iya, kita cicil ya. Iya, boleh. Ada satu pertanyaan yang I think ini pertanyaan kayaknya bagus banget ya, dari Bu Galuh atau Bu Galuh ya. Semoga benar. Beliau bertanya bagaimana cara menasihati dengan ambil contoh baik
di sosok orang lain. Karena yang ditangkap anak kalau parents membandingkan dirinya dengan orang lain, padahal tidak ada maksud ke sana, sudah dicoba berbagai cara, intonasi suara, dan dijelaskan maksudnya, tapi anak tetap merespon kalau itu membandingkan dengan orang lain. I guess mungkin maksud Bu Galuh, gimana cara kita nasihatin anak dengan cara membandingkan, menggunakan orang lain sebagai contohnya gitu. Is it something yang memang sebaiknya dilakukan atau gimana? Ini pertanyaannya keren banget. Entah mau dijawab sekarang atau nanti, karena nanti kita ada satu segmen lagi, style membandingkan, using comparisons untuk menasehati. Apa kita keep for later ya? Boleh Miss. Ya, soalnya ada satu style khusus ngomongin soal comparison. Keep the suspense ya. Nanti yang kedua. Oke, baik. Ini sudah 79%. Kita end sekarang ya. Iya, silakan, Miss. Baik, ini kita share result. Yang paling banyak adalah menasihati berulang-ulang. Yang kedua adalah berdebat, power struggle. Yang ketiga menyepelekan perasaan anak. Iya, oke. Yuk, mari kita share, Miss. Misalnya juga ada rekamannya kalau nggak salah ya. Untuk contohnya ya. Oke, mungkin sebelum mendengar rekamannya, saya mau jelasin dulu. Jadi nagging menjelaskan, ngomong, kasih advice itu berulang-ulang gitu ya. Baik nagging ataupun pada saat anaknya mengutarakan sesuatu yang tadi anaknya ngucapin 2 kalimat, habis itu ibu mamanya balesnya 3 paragraf gitu kan. Diborong semua, paragraf 1 kekesalan mama, paragraf 2 histori yang pernah terjadi dulu-dulu gitu kan. Poin ketiga apalah nasihat buat nantinya gitu. Jadi diborong sekaligus, dikasih tahu, istilahnya dilempar sekaligus gitu. Nah, itu kayak ngelempar bom. Ya actually itu bawa anak ke red zone. Ya kan? Nah, terus yang kedua yang perlu diingat tuh adalah anak yang usianya kecil, dalam arti mungkin 7 tahun ke bawah ataupun yang sudah 7 tahun ke atas tapi punya kendala auditory processing. Jadi dia tuh kalau dengar kalimat panjang-panjang dan diucapkan cepat gitu, dia nggak bisa nangkap semuanya. Gitu. Nah, ketika otaknya merasa dia ada yang nggak paham, langsung dia merasa nggak aman sebenarnya. Ya, so be careful with words yang berulang-ulang dan terlalu banyak, karena itu juga bisa kendala untuk dipahami oleh anak. Jadi percuma sih, istilahnya percuma ngomong panjang-panjang gitu. Iya betul. Ya, Ini I think salah satu yang kalau dari pengalaman kita ketika sharing kepada orang tua yang paling sering membuat aha moment ya, Miss, karena pikiran kita kan kalau dinasihatin itu bagus, anaknya jadi dengar banyak nasihat, tapi kita sering nggak kepikiran bahwa anaknya bisa nggak nerima kalimat sepanjang itu gitu kan. Iya. Aja mungkin kalau dengar apalagi dalam kondisi lagi sedih. Iya betul lagi takut, lagi panik mungkin gitu. Habis bikin salah gitu, kita mau panjang lebar. Ya nggak heran sebetulnya kalau besoknya anaknya nggak ada yang ingat sama apa yang kita nasihatin, karena memang pada waktu kita nasihatin ya tidak nggak bisa diproses sebetulnya oleh otaknya. Oke, so jadi oke, Miss, udah tahu jangan berpanjang-panjang riah gitu. Terus gimana? Yang benarnya tuh gimana gitu ya. Oke, yuk mari kita tunjukin. Sangat simple. Daripada questioning panjang dan lebar, pakai strategi ini. Sangat simpel. Oh ya. Maksudnya gimana? Kita lihat aja, kita dengar contohnya. Ma, tadi di kelas ada yang curi pensil baruku. Oh? Aku taruh di mejaku, terus aku ke toilet. Pas balik pensilnya udah hilang. Ini sudah yang ketiga kalinya aku kehilangan pensil di kelas. Oh ya? Oke, aku tahu. Lain kali setiap kali ke toilet aku masukin aja ke tempat pensilku. Benar juga ya? Ya. Sesimpel itu. Jadi mungkin kita bisa sama-sama belajar mengucapkan oh ya gitu ya. Ya. So what is the science behind this? Kenapa kok bisa begitu? Mungkin ibu-ibu juga bilang, Miss, itu kan rekaman, idealnya nggak gitu. Tapi saya mau encourage parents, coba praktekin dan lihat.
ya. It really works karena ini berdasarkan cara kerja otak. Okay, you know what? Jadi gini kondisinya ya. Anaknya lagi kehilangan pensil dan dia merasa ada yang curi pensilnya. Dia udah panik, kesel juga. Jadi dia bilang, "Ma, tadi di sekolah pensil aku hilang. Mungkin ada yang curi. Aku baru ke toilet terus tiba-tiba hilang." Gitu. Dia kan, in the emotions. Dia ada di red zone, ya kan? Dan dia berbagi ke mamanya. Sebenarnya tujuannya adalah minta dibantu untuk meregulasi, untuk mengembalikan situasi dia yang merasa panik, nggak nyaman, gelisah. Itu dia ucapkan ke mamanya untuk minta dibantu, right? Nah, dengan mamanya bilang, tidak langsung tembak menuduh gitu ya. Gitu. Anak ini mendengarkan bahwa mamanya siap mendengar. Dia menangkapnya gitu. Jadi dia lanjut. Aku tuh baru ke toilet sebentar tapi kok hilang gini. Dia lanjut. Jadi gini, emotions yang lagi tinggi itu memang perlu ditadah. Ya, let it out safely dengan cara yang aman. Jadi dia merasa aman untuk mengutarakan terus dengan kita bilang gitu-gitu terus. Sampai if you listen to the conversation, sampai dia selesai mengutarakan semua analisa dia dan pemikiran dia, mamanya belum nge-kick balik gitu ya. Masih gitu, istilahnya holding the space. Akhirnya anaknya bilang, "Aku tahu, next time aku gini aja lah." Ya. Karena itu apa? The brain, otak itu sudah selesai, sudah ada di green zone. Nah, apa yang terjadi di green zone? Dia siap untuk problem solving. Dia siap untuk mikirin solusi. Bahkan solusinya dia mikirin sendiri, nggak perlu dikasih tahu. Ya, that is how the brain works. Dia hanya perlu orang yang menolong, orang dewasa yang menolong mereka meregulasi diri. Setelah itu nanti mereka akan nyampe ke green zone. Dan ketika di green zone dia akan datang dengan problem solving, dengan keterbukaan dan lain-lain. Okay, so that is the purpose of ya, gitu ya. Tutup mulut. Titik. Iya. Ya, jadi nggak ada. Kayak makanya, Mama kan udah bilang lanjut gitu kan, tidak ada lanjutan. Ibu-ibu rem. Tapi sebenarnya ini yang paling sering membuat orang tua nagging kan karena kita merasa bahwa ini kan udah dikasih tahu berulang kali. Gitu kan. Ini harusnya dia udah tahu. Itu yang paling sering kita mungkin pikirkan gitu. Dan pada kenyataannya memang sepertinya benar sih, dia sebenarnya sudah tahu, betul banget gitu, dia udah tahu kok gitu. Kayak tadi contohnya anaknya tahu kok, dia harus tahu, dia sebenarnya tahu bahwa pensilnya harusnya taruh di tempat yang berbeda dan sebagainya. I think apa yang kita lakukan dengan tadi hanya gitu, hanya itu aja, kita mengizinkan mereka, memberikan mereka waktu yang cukup untuk tadi kata Miss Ira meregulasi emosinya, and then keluarin pikirannya dia yang memang benar, itu udah ada di situ. Kan kita udah nasihatin berulang kali gitu, benar itu udah ada di situ. We just need to give them time untuk benar-benar nunjukin itu. Tapi karena kalau kita langsung nasihatin lagi, ya udah, it's just going to be, dia simpan terus gitu kan. Iya. Jadi banyak hal kita tuh udah kebawa emosi duluan. Jadi kita langsung cut terus anaknya jadi masuk kan, istilahnya kalau kura-kura langsung masuk nih kepalanya gitu kan. Udah diam, freeze, selesai. Jadi kita nggak sedang melatih kemampuan problem solving, cari solusi sama-sama, atau bahkan cari solusi sendiri gitu. Ya. Karena udah keburu dibantu juga gitu ya. Iya. Kadang kita udah keburu bantu solusi dengan cara ya kasih nasihat seperti itu. Iya. Ini simple tapi saya tahu banget pasti nggak mudah dilakukan karena parents natural instinct adalah untuk membantu ya. Iya. Untuk membantu mau mengajarkan gitu. Tapi ibu bapak percayalah ini udah dibuktikan sendiri oleh Miss Iren dan beberapa parents lain yang sudah pernah mempraktekkan it really works. Ya, gitu. Jadi dipraktekkan saja. Ya. Oke, baik. Mr. Irfan, ini ada Q&A. Gimana, Mr.? Apakah ada pertanyaan berikutnya yang kita bisa jawab? Ya, Miss, ada banyak banget pertanyaan. Saya pilih dulu. Miss, nanti mungkin kita sambil launch polls lagi ya, Miss? Ya, betul. Kali ini adalah untuk survei. Kami minta kita perlu survei ini ya, demografi partisipan. Ya, apakah sudah muncul, Miss? Sudah? Belum bergerak. Ya,
Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi survei ini. Ya, sambil menunggu, silakan Mr. Irfan. Iya, ini ada pertanyaan bagus nih dari Bu Anissa. Tadi teknik itu ada apakah itu juga bisa digunakan untuk anak usia remaja? Misalnya ada batas usianya nggak misalnya? Oh, enggak. Itu bisa digunakan untuk remaja dan untuk suami kita. Itu range usianya ya, Miss. Atau bahkan orang tua kita. Orang tua kita kan biasa kalau orang udah tua mulai juga kembali lagi naggingnya nambah toh gitu kan. Daripada kita juga naggingin dia gitu, mendingan kita dengerin aja. Oh, udah selesai. Kalau dia akan nyampe kepada problem solving sendiri. Mereka tuh hanya perlu pendengar. Iya, betul banget. Ya, oke. Jadi silahkan dipraktekkan. Ini sistemnya actually activating, moving the brain from red zone to green zone. Itu tekniknya. Iya. That's a good ini, Miss. Explanation. Yeah. Thank you, Miss. Buat suami kita, kayaknya paling penting suami. Para suami mau bertanya, bisa berlaku untuk istri juga nggak? Iya. Jadi misalnya contoh bisa juga. Ya. Misalnya suami pulang kesel banget tadi sama tukang parkir itu gini. Ya. Udah lain kali gue mau parkir situ. Ya udah selesai kan? Ya. Jangan bilang makanya kamu sih udah aku bilangin jangan parkir di situ. Terus-terusan makanya kamu parkir di situ gitu. Lama-lama dia keluar kamar, lah males ya dengernya. Right, it's the same thing. Like Iya, betul banget, Miss. Ya, kayaknya pulsa sudah selesai ya, Miss. Ya. Iya. Belum, masih bergerak sih, Mister. Oh, oke. Kalau gitu ada satu pertanyaan lagi, Miss. Ini kayaknya juga mungkin oke nih ya. Mana tadi pertanyaannya? Oh, ini dia. Ini mungkin I'm not sure pendapatnya Miss Irian dan Miss Nancy ya. Ini dari Bu Yulia. Beliau bertanya bagaimana kalau kita ngerespon anak-anak yang ketika mengalami kegagalan atau basically mereka melakukan sesuatu yang hasilnya tidak sesuai dengan harapan, Miss. Ini ada hubungannya dengan tadi negasi feeling nggak ya, Miss? Is it something along that line atau ada strategi lain? Iya. Ini bisa diterapkan ya. First of all, jangan menyepelekan feelingnya. Jangan bilang gitu aja, kok sedih, nggak apa-apa gitu. Tujuan kita mau menghibur gitu ya. Nanti tapi coba lagi gitu ya, Miss, itu ya nanti coba lagi lah, masa gitu aja gitu. Nggak apa-apa. Actually ngomong nggak apa-apa itu doesn't work because it is really something untuk mereka yang merasa defeated atau kalah gitu ya. Ada anak-anak kan yang cukup kompetitif. And we have to respect that. Itu adalah keinginan mereka to win, untuk kompetitif gitu. Jadi instead of denying feelings, kita acknowledge the feeling. Ini ada rekamannya loh kalau nggak salah, Miss Nancy. Mau nggak kita play? Instead of denying feelings, we acknowledge the feelings. Jadi kita ikutin aja dan kita akui aja perasaan kecewanya dia itu. Don't deny. Jangan bilang, gitu aja, udah nggak apa-apa, nggak usah gitu misalnya. Don't do that, but go along dengan proses feelingnya itu. Coba ada nggak rekamannya? Ya, ini contohnya. Kura-kura aku mati. Tadi pagi masih hidup, kok sekarang sudah mati? Kasihan ya kura-kuranya. Wah, kamu sedih banget nih. Kamu pasti ngerasa kehilangan temen ya. Iya, dia main sama aku setiap hari. Iya. Mami juga lihat kamu selalu main sama dia tuh tiap hari. Tapi sekarang nggak bisa main lagi. Iya, Mami tahu kamu sayang banget ya sama kura-kuranya ya. Iya. Ya, memang sepertinya nggak ada. Ya, itu kayak memang sepertinya nggak ada solusi. Tapi itu solusi, akhirnya dia diam, dia tenang, dia regulate. Ya. And I think a certain situation yang memang men-trigger perasaan tertentu, kayak tadi misalnya gagal karena hasilnya udah misalnya ujiannya dapatnya nggak bagus atau apapun yang membuat anak merasa gagal, memang nggak butuh solusi juga sih ya, misalnya udah terjadi gitu, apalagi yang mau dilakuin gitu kan. So name the feeling. Kita lakukan juga. Iya, seperti contoh ini kan mamanya bilang, kamu pasti sedih. Jadi name the feeling. Ya, kalau buat anak yang mungkin dia udah belajar terus ternyata nilainya tetap jelek, atau dia udah persiapkan diri buat lomba tapi ternyata dia kalah gitu dalam lomba tersebut, right?
Kita nggak bisa langsung bilang, oke, nggak apa-apa kali ini kalah, nanti kita siap-siap lagi buat next time. Itu langsung solusi, kita nggak proses feelings, right? So it's good kita bilang, aduh kecewa banget ya, kamu kecewa ya, mami juga. Apalagi mami lihat usaha kamu, udah berusaha banget tuh, you did your best gitu, dan fokus aja ke effortnya dia, right? But lomba itu pasti pemenangnya cuma satu, right? Mungkin kali ini belum using growth mindset, mungkin next time. Tapi itu pun aku nggak prefer langsung ngomong kayak gitu. Itu nanti belakangan. Tapi in the beginning, oh ya dulu, just stay with the child, akui feelingsnya, kasih tahu apa yang kita lihat dia udah berusaha, nggak usah nyalain keadaan dan situasi juga, itu nggak nolong. Just stay with the feeling sampai akhirnya dia siap, kemudian dia nanti akan datang, okay, so gimana next time, do you want to prepare for next time atau gimana? Nanti dia akan pikir sendiri. I mean, we are just, bayangkan kita cuman holding gitu. Iya. Right? Yeah. Betul banget, Miss. Thank you, Miss Iren. Mungkin satu hal yang tadi saya dengar dari Miss Iren bagikan mengenai feelings, naming the feelings ya. Dan untuk melakukan hal itu, parents jadi perlu memang berlatih untuk empati ya. Untuk empati setiap ada behavior anak atau ya sebuah behavior ya, perilaku, sering sekali kita lihatnya perilakunya. Kita lupa perlu melihat kenapa perilaku ini muncul. Apa perasaan yang jadi sumber atau mendasari itu. Saya mau encourage Bapak Ibu untuk ambil keputusan untuk berlatih hal ini, karena pada saat kita berlatih sendiri untuk berempati, actually juga kita mencontohkan kepada anak-anak untuk mereka juga bisa berempati terhadap orang lain. Akhirnya jadinya bisa membangun EQ skill mereka ya. Gitu. Yeah. Kalau membangun EQ skill, mengasah EQ skill, itu semua parents mau anaknya punya EQ skill yang bagus. Nah, dimulai dari berempati, berlatih untuk berempati. Lihat perasaan yang ada di setiap perilaku, berada di balik setiap perilaku. Gitu, Mr. Irfan. Iya, betul banget. Kita juga butuh latihan for sure ya. Orang tuanya juga butuh latihan. Nggak gampang, ya. Iya, kita cek lagi pulse-nya, Miss Nancy. Kayaknya udah 87% ya. Yes, sekarang udah 87%. Terima kasih udah mengikuti poll ini ya. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, saya actually mau balik lagi dikit dengan tadi yang Miss Iren sempat mention ya, Miss, mengenai kemampuan otak anak dalam menyerap nasihat kita gitu istilahnya ya. Terlepas dari itu nasihatnya dengan kata-kata seperti apa atau stylenya gimana gitu ya. Tapi tadi yang Miss Iren mention, I think kita perlu juga bring up bahwa memang untuk seorang anak menerima nasihat atau untuk mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan itu mereka juga butuh kemampuannya sendiri gitu ya, Miss, kemampuan otaknya mereka gitu, terlepas dari cara kita ngomong, kata-katanya dan sebagainya gitu. Dan mungkin ada banyak banget sih ya, Miss, ya, kemampuan otak yang kita perlu pertimbangkan ya, Miss. Mungkin itu kita nggak bisa bahas hari ini topiknya, tapi mungkin kita bisa tawarkan opsi lain untuk orang tua yang mau tahu lebih jauh mengenai apa yang terjadi dalam otak dan apa yang bisa kita lakukan dari segi otaknya, gitu ya, Miss Iren. Jadi tadi kan red zone, zona merah, mau kita akomodasi, kita fasilitasi, kita belajar, parents belajar cara berbicara, cara komunikasi supaya membantu anak ini masuk ke green zone. Setelah itu disitulah baru kita request macam-macam lah mungkin buat ke dia. Nah, banyak kejadian juga despite parents sudah tepat caranya atau strateginya. Sudah tepat nih, sudah pelan-pelan, Miss, saya sudah atur kata-kata sedemikian rupa, tapi kayaknya anak ini tidak mudah loh, tidak secepat itu dia bisa recover gitu. Dari red zone, dia lagi kesel-kesel, dia lagi marah-marah, tidak begitu cepat dia bisa recover. Ya itu satu, karena mungkin ketika parents ngomong, anak ini belum bisa proses. Cognitive skill, ada yang belum optimum. Yang kedua, kemampuan regulasi emosinya, jadi dia memang processing-nya itu nggak secepat itu pindahnya. So there is that incapacity atau weakness ya untuk memproses informasi. Nah, saya ingin share buat ibu-ibu sekalian yang ingin tahu tentang apa yang dilakukan oleh BrainFit untuk membangun kemampuan regulasi emosi anak gitu ya lewat brain training. Apa aja yang dilakukan di brain training supaya kemampuan regulasi emosi, kemampuan processing kata-kata dan kalimat itu menjadi lebih baik ya. Silakan hadir di
program acara BrainFit Online Information Session, karena di situ akan dijelaskan secara detail mekanisme apa sih, bagaimana bekerjanya brain fitness training untuk membantu anak-anak meningkatkan kemampuan brain mereka. Sehingga parents berupaya untuk komunikasi lebih baik, pun hasilnya mudah buat anak-anak. Jadi parents bisa gampang melihat hasilnya gitu ya. Kalau nggak, sometimes parents merasa saya sudah berusaha banget, tapi kenapa dari anaknya yang sulit gitu untuk merespon. Oke, so please hadir di situ. It's free, gratis untuk kita dan kami dari BrainFit mengequip parents lagi tentang how the brain works, how brain training works ya. Kemudian mungkin dari situ nanti parents dapat informasi tambahan ya, whether or not mau join assessment atau program atau hanya sekedar belajar lebih jauh tentang mekanisme brain training ya. Bagi yang hadir akan dapat gift certificate 250.000 untuk kehadirannya, dan ini bisa digunakan untuk daftar assessment ataupun daftar program ya. Silakan klik linknya di chat room atau foto aja screen ini. Anda bisa daftar lewat G-form yang tersedia di link ini. Oke? Itu aja. I think this akan berguna banget buat parents bisa ngelihat kesinambungan dari upaya atau kemampuan anaknya. Ya, meningkatkan kemampuan anak. Kalau di sini, di sesi ini, kita berusaha untuk memberikan strategi buat parents-nya. Ya, tapi kalau kemampuan anaknya meningkat, jadi jauh lebih mudah tugas parents. Ya, betul banget, Miss. Jadi kalau misalnya kita hanya terapkan strateginya saja, akan berhasil sebetulnya, tapi mungkin butuh waktu lebih lama, gitu. Effort orang tuanya banyak, gitu ya, Miss. Tapi kalau kita barengin dengan otak anaknya juga lebih cepat regulasi emosinya, memang lebih siap juga untuk mendengarkan nasihat kita atau apapun masukan dari kita, mungkin effort orang tua tidak sebanyak kalau misalnya tanpa kemampuan otak anaknya, gitu ya, Miss. Ya, jadi kemauan dan juga kemampuan, ya, mau kita akui. Ya, betul banget, Susia. Oke, so kita masuk ke segmen berikutnya ya, Miss. Kita masih ada beberapa contoh lagi yang akan kita bagikan kepada orang tua. Sama seperti sebelumnya, kita akan mulai dari don'ts dulu ya. Ini adalah hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya. Ya, yang biasa. Ya, silakan, Miss. Ya, orang dewasa. Ya, menjelaskan dengan logika. Aku mau minum susu sama Oreo. Kita nggak punya Oreo. Mami buatin roti aja ya. Nggak mau, maunya Oreo. Kita nggak punya Oreo sekarang. Sekarang roti dulu, nanti kalau ke supermarket baru beli Oreo. Nggak mau roti, aku nggak suka roti nggak enak. Kok susah banget sih diomongin? Ya. Itu dari logika udah masuk ke ini ya, Udah dijelasin, ini lumrah lah ya kalau parents jadi marah, bener nggak? Iya. Gimana sih, orang udah dijelasin loh. Iya, ternyata to be honest, saya sendiri juga mungkin dulu sebelum belajar lebih jauh gitu ya, Miss, I would have thought that that should work gitu ya, kan saya sudah jelaskan, saya sudah kasih tahu dengan logika pula gitu. It's not my preference, it's just that saya sudah jelaskan lewat faktanya gitu. Ternyata itu juga nggak berhasil ya kayaknya, sebaiknya dihindarin gitu ya. Ya, because I think parents sudah berusaha kan, dan dia udah pakai logika, reasoning. Dia bukan, parents ini kan di contoh conversation ini bukan nggak menjelaskan. Dia bukan bilang nggak boleh, nggak ada, titik. Kan dia bukan begitu. Dia sudah menjelaskan. Kita lagi nggak punya. Kamu makan ini dulu, nanti baru kita beli, gitu ya. Jadi logikanya ya memang nggak ada, lagi nggak ada. So what do you want, gitu kan? So what is happening here adalah logika. Rasa kepengennya anak, emosi, aduh pengen banget Oreo gitu ya, pengen, emosi kan, dijelaskan dengan logika, ya brainnya nggak ketemu kali ya, like you are entering from the top brain, logika, anaknya tahu, ngerti logikanya, tetapi aku pengen gitu ya, apalagi anaknya masih kecil, ya nggak bisa lah gitu, walaupun dia mengerti, dia tetap nggak bisa nahan rasa inginnya itu. Gitu. Iya, karena mereka bukan nggak tahu ya, Miss, tahu, cuma pengen. Tahu, gitu. Dia nggak bisa kontrol rasa inginnya ini loh gitu. And I want it now, ya. Iya. Jadi that's why kembali lagi ke kita ngomonginnya soalnya
perasaan ya, Miss, something yang Yes. it cannot be explained, cannot be Yeah. talk, so dinasehatin hilang gitu atau di logikain hilang gitu ya, Miss. Ya, ya, Hmm. ya. Ya, jadi emotional brain dengan thinking brain, dan memang untuk Yes. anak-anak masih lebih kuat emotional brain ya. Yes. Jadi Jadi gini, when the emotional brain is talking, kita meresponnya dengan emotional brain juga. baru nyambung. Baru nyambung, ya. Ya. And then setelah itu, setelah oke, baru kita bawa dia ke thinking brain. Baru kita kasih advice setelah itu. Jadi ada tekniknya, masuk dulu, kemudian dia sudah oke, baru kita masuk ke logika. Oke. Oke? Nanti deh ada contohnya. Oke, next. Ya. We are running out of time padahal lagi seru. Yang berikutnya mungkin yang tadi di mention di Q&A ya, Miss, membandingkan ya. Iya. Ya, misalnya ada contohnya juga ya, Miss. Iya. Sorry, ini agak ya. Ya, ini dia. Apakah sudah muncul? Ya, Sudah? sudah, Miss. Ceritanya anaknya sedang main piano ya. Susah. Ayo dong, kamu pasti bisa. Kak Jessica aja bisa loh. Aku nggak bisa kayak Kak Jessica. Masa kalah sama Kak Jessica? Ayo latihan lagi. Yes, that is comparison ya. Ini obvious banget sih comparisonnya. I believe mungkin ada parents yang enggak sefrontal ini bandinginnya. Cuman kasih contoh-contoh gitu ya. Dengan nada yang sangat Dengan diatur, nada yang sangat pelan-pelan. rendah, sangat pelan, tapi kayak contohnya adalah nama orang lain gitu. Right? Now, comparison is comparison. Mau diucapkan dengan tadi itu contoh conversation, ayo masa nggak bisa sih, itu aja bisa gitu ya, dengan nada menantang, challenging, atau mau diucapkan dengan halus, dengan tenang dan halus, tapi misalnya tapi menggunakan contoh orang lain, itu tetap comparison. Ya. Mungkin ini sesuatu, kembali lagi ya, semua tadi yang kita masukkan ke dalam daun sebenarnya adalah sesuatu yang orang tua lakukan out of niat baik sebetulnya. Kemauannya sebenarnya bagus gitu. Sebenarnya tapi, orang tua ini, kita ini kan tugas, we do our job as parents, right? Kita pikir kita mau encourage, kita mau kasih semangat, kita mau, tapi karena kita nggak tahu menggunakan kalimat atau cara yang seperti apa, tentunya kita akan menggunakan contoh. Right, that is very natural. Itu sangat natural banget untuk kita kasih contoh gitu loh. But I think konteks dan situasinya, ya, konteks dan situasi. Mungkin pada saat dia nggak lagi open minded, kita kasih contoh-contoh itu buat dia itu adalah ancaman. Dia otaknya menerima itu sebagai ancaman karena dia lagi di red zone, tiba-tiba dia dengar nama orang lain disebut gitu. Contohnya misalnya contoh nih, misalnya saya kalau masak sayur asem di rumah, suami saya lagi makan sayur asem saya, terus dia bilang, sayur asem kamu kemarin waktu kita ke rumahnya si Wijaya itu, istrinya tuh jago banget ya masak sayur asem, tapi dia lagi makan sayur asem saya gitu kan. Itu kan kayak minta diambil sayur asemnya kan, kayak udah nggak usah makan aja gitu ya. Like whatever it is, why? Sebenarnya mungkin pada saat itu saya tuh lagi di red zone, saya lagi nggak siap, right? Tapi when I am in a good mood, I am in the green zone, saya mungkin bisa terima itu sebagai feedback atau terima aja sebagai kalimat kayak, oh ya lucu, masing-masing ya sayur asamnya tuh beda-beda. Kalau aku stylenya gini, kalau dia stylenya gitu, misalnya. Right? Kalau lagi lempeng, kalau orang-orang awam bilang lagi lempeng sama lagi nggak lempeng. Iya. You know. Iya. So be very careful, lihat-lihat sikonnya kan. Betul, Miss. And I think benar tadi kata Miss, generally comparing is comparing ya. Kita mau ngomong gimana pun caranya gitu kan. I think another thing yang kita perlu pikirin juga mungkin
untuk anak-anak ketika comparison itu satu tadi mereka jadi merasa tidak sebaik orang lain, and I think it's even a lot worse, jauh lebih buruk lagi perasaan mereka gitu ketika datangnya dari orang tua mungkin. Betul. Iya. Gitu kan Betul. bawaannya kalau misalnya kita tadi misalnya mention itu si A aja udah bisa. Iya. Gitu kan, like imagine how they feel si anak-anaknya itu, meskipun kembali lagi maksud kita sebenarnya baik. Iya. Gitu. So Iya. I think we should really steer clear Iya. of comparison. No matter how bagaimanapun kita bungkus gitu ya dengan cara halus, dengan sarkasm gitu ya, bukan sarkasm dengan pelan-pelan diselipin gitu, atau misalnya pura-pura kita lagi ngobrol supaya anaknya lagi main game tapi supaya dia denger gitu ya, biasa orang tua gitu. No matter how we package it, begitu kita nyebut nama anak lain, kita pakai contoh itu, tetap itu bagi dia adalah comparison. I'm not as good as si itu, menurut mami gitu. Menurut mama, ya, menurut mama, oh ya mama seneng sama dia ya, karena dia angkanya nilainya bagus. Oh karena dia jago piano. Aku juga sih main piano, tapi ya mama, berarti I'm not as good. Biar bagaimanapun kita package, kita bungkus itu, kalau bisa jangan menggunakan comparison. Ya. Ya. Benar-benar banget. In conclusion, it is not effective. Iya, because we're sending it to the red zone, gitu. Iya, walaupun kayak logikanya kita itu kayak why not gitu kan, itu kan contoh yang baik. Saya mau kasih contoh yang baik biar dia ada contoh gitu, tapi supaya dia semangat gitu ya, supaya dia semangat. Well, kalau soal sayur asam akhirnya saya mungkin nggak akan pernah masak sayur asam lagi Maestra gitu ya. Nggak akan pernah semangat kalau di compare. Betul banget, Miss. That is very true. Nggak akan. It's not human motivation. The theory of human motivation itu nggak. Justru comparison is a ban. Di ban, nggak boleh gitu. It doesn't work for human being. Iya. Ya, oke. So remember that para orang tuanya. Kan mungkin ibunya pasti tetap bertanya, jadi gimana dong? Oke, nanti ada tipsnya. Iya. Satu lagi. Ya, satu lagi ya, Miss ya. Mohon maaf ini agak delay laptop saya. Cuman mungkin izin bahwa mungkin sesi kita hari ini agak telat selesainya ya, because seru banget sih. Thank you for staying juga. Saya lihat partisipannya masih stay terus untuk mendengarkan. So yeah, we try to finish it as short as possible ya. Ya. Satu lagi. Aku kesal banget. Masa hanya terlambat 3 menit aja? Enggak dibolehin ikutan main bola. Ya kamu emang salah. Jangan salahkan gurunya dong. Kamu yang harus tepat waktu. Siapa suruh terlambat? Ya. Accusing, blaming, ya kan? Maksudnya kan mau mengajar bahwa ya telat. 3 menit juga telat. You shouldn't be late. Kan intinya kan mamanya kayaknya maunya ngomongnya kayak gitu. Right? Tapi keluarnya adalah ya kamu memang salah. Iya kan? Ya, siapa suruh terlambat kan gitu. Kembali lagi ya benar sih kata-kata ibunya ya, Miss. Tapi again ternyata kalau kita langsung balikin ke situ gitu ya, langsung balikin ke anaknya, itu ternyata membawa otak anak ke dalam red zone tadi ya, Miss, yang membuat jadinya apapun yang kita ucapkan berikutnya itu malah jadi udah mental ya. Udah mental. Bahkan kita ingin dia belajar bahwa ya terlambat. Next time mesti lebih tepat waktu. Kalau bisa datang lebih awal. Kan tujuan kita kan mau ngajarinya gitu toh. Betul. Right? Ya, tapi kenapa sih kita nggak ngucapin kalimat itu aja langsung gitu? Tapi instead ibu-ibu nih biasanya bawanya masuknya ke situ gitu, ke blaming, accusing. Ya. Okay. So itu bawa anak ke red zone. Another example of blaming pasti kayak gini. Saya selalu sih kadang-kadang suka keceplosan itu dan saya dapat reaksi yang keras banget dari anak saya, kayak misalnya, ini kok lampu masih nyala, kamu ya nggak matiin gitu ya. Itu kan ngomong nggak dipikir. Terus langsung anak saya akan bereaksi keras. Mami nih nggak nanya-nanya dulu, langsung nuduh-nuduh aja gitu kan, reaksi keras. Karena memang benar, memang, sorry gitu ya. Tapi itu impulsif kita juga gitu.
we frame the sentence, cara kita menggunakan kalimat itu langsung nuduh gitu, langsung berasumsi. Dan nggak cuma anak-anak aja, kita semua juga pernah mengalami dituduh oleh orang lain tanpa mereka bermaksud, tapi dengan pemilihan kata seperti itu, pasti reaksi dalam otak kita juga begitu kan. Jadi kita defensif dulu kan jadinya. Iya. Jadi betul, it's not effective. Iya. Baik. Kita langsung masuk ke red zone dan nggak bisa mikir lagi, diajak ngomong baik-baik, nggak, kesel. Iya. Oke. Baik, itu tadi udah 3 poin gitu. Kita launch polls lagi ya, Bapak Ibu, kita mau tahu. Ya. Bapak Ibu yang hadir malam ini, pendekatan dari 3 yang tadi, pendekatan habit mana yang paling sering terjadi di rumah tangga household-nya Bapak Ibu? Sambil menunggu. Ya. Iya, banyak banget pertanyaan, Miss. Sebentar ya, Miss. Saya loading juga ini, buka pertanyaan banyak, lumayan soalnya. Oke. Ini banyak begini pertanyaannya, mungkin perlu bikin seri kedua dan ketiga. Iya, seri kedua. Iya, betul. Sebenarnya sampel-sampel kita juga masih punya ya, lebih dari ini gitu. Maybe it's a good idea bikin seri 2. Iya. Ya, ini ada satu pertanyaan yang I think is a good ini ya, Miss. Mungkin kita bisa, tadi kita mention hanya ada green zone dan red zone gitu ya, Miss. Yes. Mungkin kita bisa jelasin juga nanti sedikit apa sih yang terjadi ketika otak anak sudah masuk red zone ya, Miss. Yang 3F itu ya, Miss. Karena ada beberapa, ada beberapa actually tadi saya lihat orang tua yang bertanya sejalan dengan pertanyaannya, tapi ini saya akan bacakan dari Pak Alvin ya. Beliau bertanya bagaimana cara kita menghadapi anak yang selalu melawan balik. Iya. Ketika dinasehatin oleh orang tua. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang state 3F ketika otak anak-anak masuk ke red zone itu ya, Miss? Iya. Ya, saya mau jelasin ya. So in our brain itu ada yang bagian proses emosi namanya limbic brain. Dia letaknya tuh di tengah, kayak kalau buah di tengahnya tuh ada bijinya, itu limbic brain. Ya, itu pusat proses emosi. Nah, di dalam limbic brain ada yang lebih kecil lagi namanya amigdala. Nah, itulah red zone, itu red zone-nya. Jadi kalau amigdala lagi on, maka orangnya ini langsung punya reaksi, biasanya 3F. Either dia freeze, diem, nggak mau jawab, nggak mau respon, nggak mau apa-apa, diem aja gitu ya. Atau dia bisa fight, dia lawan, ya. Atau dia flight, kabur. Pokoknya basically ini adalah 3 behavior yang kalau kita lihat terjadi pada anak, berarti kita harus baca. Oh, berarti dia ada di dalam red zone. Dan tidak waktunya buat kita itu menjalankan agenda kita. Mau nasihati, mau marahin, mau apa kayak, mau hukum, mau apa, itu enggak waktunya. Berarti itu waktunya untuk bantu mereka regulasi dulu, bahwa mereka at least ke tengah, enggak green zone dulu, ke tengah, build relationship dulu, ya, tenangin, baru setelah itu, barulah kalau waktunya tepat baru kita kasih nasihat. Kalau nggak tepat ya sudah, leave it. Nanti cari waktu yang lebih tepat, malamnya atau waktunya kita keluar sama mereka, baru kita akan kasih nasihat. Right? Ketika mereka dalam kondisi the brain is not in the red zone. So remember, setiap kali kita lihat perilaku yang freeze, fight, or flight, ya itu berarti red zone. Jadi kayaknya anak yang kalau dikasih tahu begitu satu kalimat kita keluar dia sudah langsung defensif gitu ya. Itu mungkin sudah terjadi pola. Right? Pola itu sudah ada. Nah, kalimat awalnya mungkin dimulai dengan mungkin parents melemparkan kalimat-kalimat yang men-triggers dia gitu. Nah, lama-kelamaan karena parents pun pola kalimatnya begitu-begitu kan. Ya, kita kan kalimatnya gitu-gitu. Parents belum belajar cara untuk rephrasing kalimat, untuk membuat anak itu tenang. Sekarang ini pola yang terbentuk sudah itu, sehingga sometimes kalimatnya nggak salah, dia udah defensif duluan, karena polanya sudah terbentuk. Right? Yeah. So what you need to do adalah kita perlu unlearn. Jadi patterns yang sudah ada itu harus dirubah. Nggak boleh menggunakan approach yang sama, pola yang sama, cara yang sama, sehingga anak itu jadi belajar sesuatu kayak, oh, something is different. Aku harus belajar, aku harus berbeda lagi nih cara aku gitu kan.
Yeah, something like that. Dan di proses unlearn-nya itu sendiri, mungkin kita benar-benar harus meninggalkan agenda kita, istilahnya gitu ya, Miss. Kita nggak boleh pikirin Betul. dulu mau nasehatin, mau ngajarin ini itu, it's not Yeah. that. No. Goalnya is actually just to build relationship, so that the next time kita mau ngomong sama anak, they will Betul. not enter yang 3F itu gitu ya, Miss. Yes, yeah. Itu proses unlearn-nya. Focus on the relationship dulu, right? Setelah itu baru udah istilahnya bangun jembatan baru. Jembatan yang kemarin itu jembatan yang sudah banyak api, jangan dilewatin lagi. Iya. Right? So build a new bridge, bangun jembatan baru dengan pola yang berbeda. Anaknya mungkin merasa asing, aneh nih, ada apa nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa, lama-kelamaan the relationship is program dengan program yang baru, right? Setelah itu bridge, begitu jembatannya jadi, kita bisa komunikasi apa aja dan dia akan kooperatif. Betul. Yeah. I think banyak sering sekali ketika orang tua mencoba menerapkan beberapa tadi the do's yang kita share, it may not work at first time gitu ya, misalnya langsung nggak dapat hasil kayak di rekaman gitu karena it's real gitu, tapi it's also a good reminder untuk nanti orang tua yang mau terapin di rumah bahwa sometimes it takes time. Yang mau kita bangun sebenarnya bukan supaya anaknya langsung ngedengerin, enggak, tapi we're actually building relationship-nya dulu. Karena kalau sudah terbuild relationship-nya meskipun dengan hanya ya gitu kan, pelan-pelan kita build relationship-nya, kalau sudah then anaknya baru akan mau mendengarkan. Yes. Gitu jadi contoh ya, misalnya saya tahu nih teorinya gitu, nggak boleh blaming accusing, tapi seperti tadi otomatis begitu saya pulang lampu nyala semua, otomatis saya langsung gitu, kamu ya matiin lampu gitu ya. Karena anaknya menjadi merasa terserang, padahal bukan dia gitu ya nyalain lampu gitu ya. Dia langsung bilang, mami sih belum tanya udah tuduh-tuduh, bukan aku gitu. Dia udah langsung tinggi, right? Seketika itu juga saya sadar bahwa I've been using the wrong sentence. Dan saat itu juga aku langsung bilang, sorry. Let me rephrase. Kok lampu nyala semua ya gitu kan. Say what you see. Ya, say what you see, tapi langsung saat itu okay, sorry, I take back my sentence, ulang kalimatnya. Ini loh, lampu nyala semua nih, gitu. What happened? Apa yang terjadi? Oh, tadi itu ada tamu datang, terus tamu itu gini. Dia bisa cerita, karena saya tanya dengan kalimat open-ended question. Apa yang terjadi? Kok lampu bisa nyala semua? Bukan langsung bilang, kamu ya nyalain lampu semua, gitu. Right, so it's okay as parents untuk kita bilang, oops, sorry, mami ganti kalimatnya. Ini kan proses belajar. Iya, betul banget, Miss. Yes, thank you, Miss Ira. Hal ini yang penting banget parents untuk ingat, untuk nanti yang mau ikut, yang mau mengambil keputusan untuk mengubah, yang mengaplikasikan beberapa strategi ini, proses belajar dan akan powerful sekali justru pada saat anak juga melihat bahwa dan anak juga melihat proses kayaknya ada sesuatu yang berbeda ya, papa, mama juga say sorry, and then mereka juga memperbaiki, merephrase kalimatnya, itu powerful sekali loh Bapak Ibu, karena anak-anak belajarnya dari mencontoh. Gitu. Betul sekali. Oke. Baik, ini sudah selesai polls-nya, ini adalah hasilnya. Yang paling banyak, yang nomor 1 selalu ya, menjelaskan dengan, yang tadi juga nomor 1 ini menjelaskan dengan logika. Yang kedua adalah menyalahkan dan menuduh, membandingkan. Kayak berurutan dari atas ke bawah, pilihan pertama, 2, dan 3. Baik. Oke, kita coba langsung deh ke menjelaskan dengan logika. So instead of menjelaskan dengan logika, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dikatakan? Ya. Kita ambil contoh case-nya yang tadi mengenai Oreo. In some situations, use playfulness. Aku mau minum susu sama Oreo. Kita nggak punya Oreo. Mami buatin roti aja ya. Gak mau, aku maunya Oreo. Oreo memang enak. Andaikan Mami punya tongkat ajaib. Kebum! Oreonya penuh satu lemari sampai meluber-meluber keluar semua. Nanti kalau ke supermarket kita beli Oreo ya. Sekarang kamu minum susunya dulu sama roti. Oke. Ya. So instead of gampang itu ya, Miss. Lebih gampang begitu. Dan mungkin it works for anak kecil ataupun sebenarnya for teenagers. Iya.
ya. Nggak usah terlalu serius. Logika itu bisa kita ajarkan nanti. Pada saat dia lagi pengen banget, dia tuh lagi nggak lempeng. Karena emosi is overpowering, lagi pengen banget. Jadi sebaiknya kita ikutin, kita dompleng aja, akuin bahwa iya pengen, enak banget ya, gitu. Ya, right. So bring it into playfulness. Tadi playfulness itu mamanya mengakui Oreo memang enak, andaikan ya mami punya Oreo 1 lemari, kebum gitu ya. Ya, jadi parentsnya dibawa playful. Sebenarnya dengan playful gitu bukan mengalihkan perhatian. Sebenarnya message yang pesan yang disampaikan anak itu dapat adalah, oh berarti mama ngerti aku tuh lagi pengen banget. Walaupun nggak ada, tetapi the expression of iya dia ngerti aku lagi pengen banget. Ya. Kayaknya ini banyak banget tadi the do's-nya itu yang berkaitan dengan mengirimkan pesan kepada anak bahwa kita dengerin mereka gitu ya, Miss. I understand your feeling, I know, I understand what yeah, you want, gitu kan? And I think it's maybe it's a bit of a cliche gitu untuk kita mau anak-anak denger, kita dulu yang mulai dengerin ya, Miss. Pesannya mungkin gitu ya. Ya. Jadi ini mungkin adalah tips buat gini loh, pada saat-saat tertentu di mana sebenarnya kita tidak memperbolehkan. Ya. Dalam hal ini Oreo, gampang lah ya, bisa nanti kalau pas supermarket benar-benar beli Oreo gitu ya. Tapi mungkin by the time sampai supermarket dia udah nggak pengen Oreo, karena dia pengennya saat itu doang. Iya, betul. Right? Kebanyakan karena impulsnya aja kan, Miss. Namanya juga anak-anak gitu. Tiba-tiba pengen ini, tiba-tiba pengen itu gitu kan. Kalau dibercandain juga bentar dia udah lupa lagi gitu. Iya. So it's the keinginan dan feeling dia pada momen itu yang perlu kita hold, dan nggak usah kita jadiin istilahnya, wah nanti kalau dia kayak gini nanti kedepannya mau gimana, itu kayak terlalu serius lah ya. Right. You always have chances ketika relationship itu kebangun, emosinya anak selalu dalam kondisi stabil dan bagus karena kita merespon dengan cara yang tepat, dan anytime bisa menjadi waktu untuk memberikan nasihat. So don't worry about it gitu. Jangan dilakukan pada saat momen yang nggak pas. Iya. That's also a good point. So I think before we close, I think tadi yang comparison kan tadi pokoknya jangan pakai contoh-contoh apapun menyangkut anak yang lain atau menyangkut orang lain dengan tujuan baik dikatakan dengan frontal ataupun dibungkus rapih gitu ya dengan kata-kata manis, itu tetap comparison ya kan. So kalau bisa jangan, right? Tapi saya ngerti bahwa parents tuh bingung gimana cara memberikan contoh gitu. Untuk memotivasi gimana memberikan contoh. So I think saya selalu memutuskan untuk pokoknya tidak akan pernah menggunakan contoh orang lain yang real. Tapi saya bisa bercerita tentang saya waktu dulu. My own story. Terus usually saya nggak katakan pada saat dia lagi kalah, pada saat dia baru aja mengalami kegagalan, saya nggak katakan pada saat itu, enggak. Biasa minggu depan, bulan depan, begitu ada kesempatan, kita lagi di mobil atau apapun, dan mungkin I will come up dengan story. Mami punya cerita nih, dulu Mami pernah baca di buku cerita ya, gini, ada seseorang, dia gini-gini, jadi saya bacain cerita, is a story, kayak saya lagi ceritain movie, sinetron, apapun. Jadi kemarin Mami nonton ini nih film Korea. Di dalamnya itu ada cerita gini, terus dia tuh begini. Pakai aja cerita. Jadi cerita itu orang ketiga netral. Jadi it's not real person. Tetapi moral of the story-nya kan dapat. Ya. Right? Betul banget. Yes. Okay. So memang butuh kreativitas. Tapi punya prinsip aja dulu, no matter what, kalau aku belum bisa menyampaikan contoh tanpa menggunakan nama orang lain sebagai comparison, berarti saya belum akan ucapkan. Berarti aku akan cari ide dulu. But basically, I have made up my mind, nggak akan mau saya menggunakan apapun comparison, because that hurts self-esteem sama self-confidence. Iya. Iya. Betul banget, Miss. Yeah. So that is for comparison. I hope it answers ya. Ya, Miss. Semoga bisa diterapin ya sama orang tua. I think is terkadang kita melakukan comparison juga karena kita merasa it's okay.
Iya, Gitu kan. iya. I think apa tadi kata Miss Iren bagikan itu is langkah pertama dulu gitu buat komitmen bahwa nggak akan ngebandingin anak dengan orang yang real gitu kan. Iya, And I iya, think justru dari situlah kreativitas akan muncul. Misalnya kita jadinya terpaksa ingin mau iya, ini pengen banget dinasehatin tapi nggak boleh banding-bandingin gitu kan. iya, Akhirnya muncul heeh, ide-ide baru gitu kan gimana betul. caranya gitu. I think it's a Iya, good step. Saya juga menerapkan hal yang sama dengan anak saya, itu adalah salah satu yang paling di-ban di rumah gitu, nggak boleh bandingin dia iya, dengan siapapun. iya, Gitu. And I think it really helps untuk kita jadinya mikirin, oke, apa gimana lagi caranya untuk dia bisa ngelihat perspektifnya kita tanpa harus membandingkan dengan orang lain. iya. Really helps. Karena once dia mendengar nama itu disebut, dan biasanya parents punya pola diulang-ulang. Namanya ganti-ganti, tapi basically comparison itu diulang-ulang. Once Iya. mereka tahu, anak itu udah nangkep sebenarnya pola yang ada gitu. Mm-mm. Jadi begitu once kalimat kita keluar, sudah menyebut nama orang lain, udah saat itu juga dia sudah block. Betul banget, ya. So ya the rest of the sentence mau kita ngomong 3 paragraf, udah nggak bisa masuk. Iya, iya. Ya, Setuju banget, Miss. Dan itu yang sering biasanya parents alami juga ya, walaupun udah yang tadi Ibu tadi yang bertanya saya dengar sudah disusun sedemikian rupa kata-katanya dengan nada yang sedemikian tenang gitu, tetap nggak kurang Ya. efektif. Ya. Iya. Ya. Oke. Kalau nggak bisa ngarahin cerita, mungkin bisa juga pakai ini ya, Miss Ren dan Mr. Irfan kepada Ibu Bapak, cari tahu anaknya sedang suka apa, mungkin karakter tertentu yang dia ngikutin, kayak tadi Miss Ren Betul bilang film banget. Korea gitu ya. Saya ngobrol dengan seorang ibu barusan tadi ya, ibunya share bahwa jadinya ibunya cari tahu anaknya sedang suka apa, dia ikutin, anaknya suka anime, dia ikutin karakter anime itu, ternyata ada satu karakter itu persisten. Nah, ibunya pakai contoh karakter itu juga mungkin sebuah strategi yang mungkin bisa bermanfaat. Iya, iya. Untuk motivasi. Ya. Jadi cara kita ngobrol macam-macam ya, persisten, terus kayak ternyata kemarin Mami sempat nonton loh karakter itu kan. Oh, ternyata dia itu ini ya, karakternya itu begini ya. And then they will tell you more. Tapi kita sudah perkenalkan kata persisten misalnya. Ya kan? Oh, ternyata dia habis itu gagal, tuh coba lagi. You know, we mention the words, udah cukup gitu loh. Ya, dia, you know, our children, they have brains, they have feelings, they will process. Mereka juga akan proses gitu. Ya, betul banget, Miss. Betul banget. Kayaknya sudah hampir jam 9, Miss. Ya. Mungkin kalau hari ini kita keasikan terus ini ngobrolnya. Ya, tapi benar loh, Miss, ini di Q&A ada beberapa yang minta seri kedua. Nanti mau kita plan ya, Miss, untuk ada ya. part Oke, 2-nya kita ya. plan ya. Sebenarnya kan schedule Brainfeed Talks ini sudah terjadwal sampai akhir Oktober, itu sudah ada judul-judulnya. Jadi mungkin versi kedua setelah Oktober ya. Iya, betul. Next season ya, Miss. Next season, ya. So stay tuned with Brainfeed Talks ya. Iya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, Mr. Irfan, can you quickly share topik kita yang berikutnya ya? Yes, ini dia, Miss. Jadi kita ada minggu depan itu kita punya T4 Mom. Ini nanti dibawakan oleh Miss Iren. Misalnya akan berbagi topik mengenai melatih anak mengontrol emosinya, gitu ya. Taming your dragon. Ini juga salah satu topik yang favoritnya orang tua banget, gitu ya. Tadi ada beberapa orang tua yang bertanya mengenai anaknya tantrum atau emosinya kurang terkendali, mungkin bisa daftar juga ya di T4 minggu depan. Semoga bisa belajar hal baru juga di situ. Kemudian Selasa berikutnya di tanggal 21 September kita akan Brainfeed Talk lagi. Kali ini topiknya adalah menghadapi anak yang maunya menang sendiri. Ya, ini ini juga biasanya kata parents ya, kita mengikuti sesuatu yang parents bisa relate. Tapi ini biasanya mau menang sendiri terjadi di rumah ya. Ya, pelatihan berantem, bertengkar antar siblings gitu. Ada aja gitu yang dituduh mau menang sendiri nih gitu kan. Sebenarnya how to deal with, bagaimana membimbing anak-anak yang kelihatannya kayaknya mau menang sendiri ya. Iya. Yes, thank you, Miss. Ya, itu adalah topik-topik kita berikutnya ya. Untuk para parents, silahkan follow Instagramnya Brainfeed Indonesia, @brainfeed_indonesia. Nanti orang tua akan dapat informasinya di situ ketika waktu pendaftarannya sudah dibuka. Ya. Iya. Oke. So I think let's. Jangan lupa untuk hadir di information session Brainfeed, linknya ada di chat box ya. Betul. Itu juga ada di chat untuk orang tua yang pengen tahu lebih jauh mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk maksimalin kemampuan otaknya anak ya. Selain tadi orang tua bisa menerapkan strategi yang kita bahas, kalau otak anak lebih
lebih kuat gitu ya kemampuannya, mungkin juga lebih cepat untuk mereka menyerap dan meregulasi emosinya ya. Seperti itu. Oke, yuk Miss, let's close with one quick message ya mungkin ya dari Miss Iren dan Miss Nancy. Apa yang bisa kita recap untuk orang tua yang hadir di sesi malam hari ini ya. Kita start with Miss Iren dulu mungkin ya. Oke. From me, hari ini ada 6 situasi ya, 6 tips. I would say saya akan bilang aja bahwa semua ini perlu proses belajar. Ya, ini yang kita bagikan hari ini is brain based, ngomong gampang, praktek susah. Ya. Even mulai aja dulu dengan praktek oh ya gitu ya, dan tutup mulut, tidak pakai kalimat tambahan, itu nggak mudah. So my advice to parents adalah you just start. Yang penting mulai dulu, coba dulu. Ya, kalau gagal salah nih, ya udah besok coba lagi. My own experience ketika baru belajar nih semua teknik-teknik ini, kemudian saya praktekin sampai benar-benar saya berhasil, benar-benar nggak pernah salah lagi. Bukan nggak pernah salah lagi. I mean most of the time 80% I can apply. Itu 2 tahun. Oke. It puts things into perspective, Miss. Thank you for sharing that information. Jadi Bapak Ibu, ya, manage expectation. Ya, saya belajar dulu dari habis itu malam kayak letih karena banyak menahan. Pegel-pegel ya, Miss. Gitu. Ya. Padahal nggak banyak ngomong loh, kayaknya banyak ngomong lebih enak gitu. Tapi ternyata capek. Oke. So karena itu nahan emosi ya, is okay. Ya udah belajar lagi gitu. Sometimes I ruin it, gagal. Ya udah besok coba lagi lah gitu. Ya, keep trying. But setelah 2 tahun bisa terimplementasi, most of the time sekarang 80% I can practice it dengan anak-anak. Wow, rewardnya itu ya menurut saya seumur hidup. Right? Anak-anak jadi belajar juga cara berbicara seperti itu. Right? Ketika mereka punya feelings, mereka akan bilang I'm feeling this. Maaf punya, is it a good time to talk to you gitu. Karena mereka tahu cara saya pun kalau misalnya mau ngomong sesuatu, ini kan anak saya teenagers ya. Is this a good time? Are you in the good mood? Kalau belum, oke, ya udah besok pagi aja. Gitu. Jadi kayak kita even to talk about things kita janjian. Kayak minta izin, respectful dan lain-lain. So all of those sampai ke level itu benar-benar butuh usaha. Tapi I think nanti kalau saya growing lebih tua lagi, I think that would be the way they talk to me juga. Aduh, panjang sekali futuristik saya. Oke, that's it. Silakan. That was good though, Miss ya. Iya. Berikutnya saya ya, Mr. Irfan. Ya, silakan. Baik, saya suka tadi yang Mr. Irfan point out dan saya juga dapat insight itu. Komunikasi, klise memang, tapi komunikasi is about listening. Dan semua ilmu komunikasi mengatakan hal itu. Komunikasi bukan mengenai ngomong-ngomong, tapi sebetulnya big part of it adalah listen. Jadi, learn to listen first. Itu dari saya. Betul. Ya. Betul banget, Miss ya. Actually, I think might as well kita ganti judulnya tadi bagaimana cara mendengarkan anak mungkin ya jadinya. Iya. Tapi kalau judulnya itu yang hadir nggak begitu banyak. Betul. Karena I think yang hadir di sini kejebak. Iya betul. We're not just talking about, of course itu scientifically itu udah proven banget gitu. Memang begitulah cara kerja otak, begitulah psikologinya manusia gitu kan. Ketika kita didengarkan, kita mau mendengarkan. Gitu. Jadi I think kalau kita mau anak-anak lebih mendengarkan, I think we have to start with ourselves juga. Tadi misalnya sempat share mengenai pengalaman pribadi dengan anak misalnya yang sudah teenager gitu. Saat ini anak saya sendiri umurnya 5 tahun. Bener banget. I see dinamikanya misalnya dengan anak-anaknya gitu. That is the kind of dynamic yang I would like to our daughter itu live in that kind of attitude, cara ngomongnya gitu. And I think apa yang tadi kita bahas itu I started to implement juga di rumah gitu dari mulai dia usia 4 tahun I think. I'm not sure apakah ini cuma karena saya ngomong sebagai ayahnya yang I think she's my angel gitu, I don't know gitu. But for me, I never have any issue dengan dia dengan whenever I need to say something, I can be sure that dia akan dengar. And it all started with whenever saya nggak perlu ngomong sesuatu, it's my job to listen. Apapun yang dia mau ceritakan, even though saya nggak ngerti dia ngomong apa gitu, namanya juga masih 4 tahun waktu itu gitu.
we just practice yang oh gitu, wow seru banget ya. Oh lagi sedih, just a lot of listening. Pokoknya strategi-strategi yang tadi kita lakukan gitu. And I know that he's only 5 years old, tapi saya sendiri I can vouch that itu tuh hasilnya udah kelihatan. Gitu. I never have to say anything more than once. And I think I would like to encourage parents untuk start to take that journey. Start with listening dulu aja, nggak usah terlalu mikir anaknya ntar dengar atau enggak gitu. Just listen, and they will. Ya. Itu guaranteed ya, guaranteed. Itu guaranteed, Miss, betul. Ya betul. Mungkin saya sebelumnya belum berani guarantee karena hanya mikirin gitu. But now I can guarantee that. Gitu. Kita mulai lakukan itu 4 tahun, and now it is a lot easier. Whatever yang kita mau sampaikan. Gitu. Oke. Ya, so give it a try para orang tua yang hadir malam hari ini gitu. Don't just take our word gitu, just cobain aja langsung gitu. Start with ya. Pilih satu yang paling gampang ya. How powerful, iya benar itu gampang banget, and you will be surprised how powerful that is. Kalau ada yang mengganjal itu nanti sama ibu dan bapaknya udah beres, baru silakan dicurhatin satu sama lain gitu ya. Tapi anaknya sama-sama diterapin gitu. We really hope that apa yang kita bagikan malam hari ini bisa membawa benefit yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua gitu, for us being a better parents. Untuk parents yang tadi mau tahu lebih jauh mengenai otak, jangan lupa kita punya info session, is a free session untuk orang tua belajar lebih jauh mengenai mekanisme otak anak dan apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan kinerjanya. I guess we should end now, Miss Nancy dan Miss Iren gitu ya. Kita bertemu lagi. Hopefully we all see you next week dan minggu-minggu kedepannya. Follow our Instagram @BFIndonesia. Selamat malam semuanya. Enjoy your race and stay safe. Bye. 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 Thank you.